Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Laila Ramadhani dari kelas 2 RPLB. Di sini kita akan menyelesaikan studi kasus, yaitu membuat sebuah aplikasi foto galeri yang menampilkan foto-foto dari pengguna. Nah, di sini sudah ada aplikasi yang akan kita buat nanti. Aplikasi ini akan mengimplementasikan drawer. Nah, di sini untuk drawernya di bagian headernya itu akan mencangkup profil dari pengguna. Kemudian ada button untuk mengubah tema gitu. Nah, di bawahnya juga ada menu-menu. Kemudian aplikasi ini juga akan memiliki fitur reminder gitu. Nah, jadi foto-foto pada tahun lalu di bulan ini itu akan ditampilkan lagi di atas sini ya, di bagian memories gitu, agar pengguna itu mengingat lagi gitu foto-foto yang lama. Nah, kemudian di sini ada foto dari bulan ini, di mana pengguna itu bisa menyukai foto tersebut, kemudian mengedit, men-share, dan juga ada detail fotonya gitu. Nah, akan muncul detail fotonya. Kemudian sini kita close. Nah, di bawah ini juga ada foto-foto lain dari pengguna. Kemudian aplikasi ini juga akan terdapat floating action button ya untuk menambahkan foto. Kemudian ada button navigation bar di bawah ini. Nah, kita langsung saja coba kerjakan ya. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah project Flutter. Nah, di sini sebuah project Flutter. Nah, dan di sini ada demonya gitu ya. Nah, demonya itu seperti ini. Kemudian untuk mengedit gitu tampilannya, kita edit di file dalam folder lib, kemudian main.dart. Nah, di sini. Jadi apa yang tampil di dalam layar ini adalah apa yang kita ketik di di dalam file main.dart ini ya. Nah, untuk title-nya, nah di sini belum kita ganti-ganti. Kita akan menggunakan kelas ini myapps. Jadi untuk yang lain ini kita hapus aja. Oke, yang ini kita hapus sampai sini. Nah, kita tinggalkan ini. Yes. Nah, yang lain kita hapus aja. Nah, kemudian yang atas ini ya. Nah, di sini this is the tema dari aplikasi kamu. Nah, segini. Oke. Ini adalah temanya. Untuk tema ini hapus aja. Untuk title-nya kita ganti jadi foto gallery. Kemudian pada bagian home dia akan menampilkan ini ya, kelas my homepage ini. Ini titelnya nggak usah. Nah, karena aplikasi yang kita buat ini itu kan cuma menampilkan data gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan stateful, kita menggunakan stateless saja. Kemudian untuk ini kita hapus. Nah, ini. Kemudian di sini kita return. Nah, kita return scaffold ya. Nah, pertama kita buat app bar-nya dulu. Kita buat app bar-nya. Nah, app bar-nya ini kita mau berwarna kuning gitu. Nah, background colors yellow,
dengan set 700. Oke. Kemudian ada title-nya, itu ada teks. Kita gunakan, kita tulis foto galeri. Oke. Untuk galeri ini kita beri style, kita menggunakan text style. Nah, kita buat tulisannya nanti itu tebal gitu ya. Kita menggunakan font weight bold. Nah, dia tebal gitu ya. Nah, kemudian saya mau warna dari elemen yang ada di dalam e-bar ini itu berwarna putih. Jadi kita gunakan foreign colors gitu ya. colors.y. Nah, kita coba reload. Nah, begini ya. Jadi warnanya putih gitu. Dan e-barnya itu kuning. Nah, selanjutnya untuk e-bar kita buat drawer. Oke, yang tadi gitu. Semacam sidebar gitu ya. Ini drawer. Oke, kita gunakan drawer. Oke, nah yang pertama kita buat headernya gitu. Mulai-mulai kita beri warna dulu, background colornya kita kasih warna kuning, tetapi kuningnya itu jangan terlalu sama gitu. Jadi kita beri colors dot yellow dot with opacity-nya 0,8. Oke, mari kita reload. Oke, sudah tampil. Nah, ini jadi warnanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat child list view. Oke, list view. Nah, kemudian kita buat sebentar. Oh ya, kita buat padding dulu. Edge insert 0. Oke. Kemudian kita buat children-nya. Nah, yang pertama itu kita buat drawer header-nya dulu. Nah, di drawer header tadi kita akan mempunyai profil dan button untuk mengganti tema ya. Jadi kita gunakan untuk child ini row. Oke, row. Kemudian di dalam row ini kita gunakan children. Nah, profil tadi itu akan berjajar ke bawah. Berarti kita gunakan column. Nah, column, oke. Kemudian children. Nah, yang pertama itu adalah fotonya dulu. Berarti kita menggunakan fotonya itu bulat. Berarti kita menggunakan circle avatar. Pertama kita gunakan dulu container ya. Kontainernya itu akan ada padding. Semuanya kita kasih semua paddingnya itu 3. Kemudian kita beri dekorasi, oke. Oke, untuk box decoration dan bentuknya itu bulat karena dia mengikuti dari fotonya nanti ya, bulat. Oke, circle. Oke, kemudian warnanya itu agak gelap gitu ya.
tapi nggak gelap banget. Oke, colornya itu gray dengan shade 900. Oke, shade-nya 900. Oke. Sudah. Baru kemudian untuk childnya kita gunakan circle avatar. Oh ya, untuk sebelumnya kita harus siapkan dulu di sini. Kita buat dulu folder asset. Kemudian di dalamnya kita buat lagi folder image. Nah, ini opsional ya. Aduh. Image. Nah, oke. Kemudian saya sudah menyiapkan ini beberapa foto gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder tadi. Nah, di sini kita sudah punya foto-fotonya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengedit file ini. Nah, pada bagian ini kita edit. Pertama kita cari dulu aset. Nah, di sini dia ya. Ingat, ada di sini. Nah, kemudian untuk asetnya itu kita uncomment. Nah, sini juga kita hapus. Sisakan satu aja. Baru di sini kita tulis nih foldernya itu asset image. Oke. Jangan lupa untuk menulis ini ya, agar foldernya itu, agar filternya tahu mengarah kemana asetnya gitu ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke circle avatar tadi. Dan kita beri radius 35. Kemudian kita kasih image-nya menggunakan background image. Kita menggunakan asset image. Kemudian di sini kita masukkan di mana fotonya itu. Nah, dia ada di asset image, kemudian avatar. Saya mau avatar 8 deh. JPEG. Oke, sudah. Ini ya avatar 8. Yang ini ya. Oke, kita reload. Oke, saya mau untuk headernya ini itu berbeda dengan menu-menu yang di bawah ini. Jadi yang kita beri style itu si drawer headernya ini. Saya mau beri pertama decoration dulu, box decoration. Oke, karena saya mau di area ini itu ada garisnya gitu ya. Kita akan pakai border bottom. Pertama colornya dulu. Colornya saya mau warnanya sama dengan si bar tadi. Berarti kan colors yellow, setnya itu yang 700. Oke, kemudian kita buat border bottomnya ya. Kita ke border, kemudian border ya, kemudian bottom, kemudian border side. Warna dari garisnya itu saya mau putih, colors.white. Oke. Oke, sudah. Kita reload. Oke, sudah berubah ya. Nah, jadi kita terlihat gitu. Nah, di sini untuk bordernya juga sudah ada. Nah, selanjutnya di sini saya mau tulis nama gitu ya, nama akunnya, kemudian jumlah foto yang ada gitu. Berarti kita taruh di ini anak satu, berarti di sini. Oke, di sini ya, di bawah kontainer. Nah, kita buat teks aja sih ya. Kita beri celah gitu ya, height-nya
misalkan mungkin 5. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih teks. Nah, namanya misalkan Rizka's foto, oke, atau Rizka's gallery itu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih teks lagi, misalkan berapa ya, 13 titik, oke, terserah, fotos. Nah, itu tulisannya kita kasih besar dikit gitu ya, kita kasih style. Kita kasih style, kita bold dulu sih awal-awal ya, font weight bold. Kemudian warnanya colors white. Kemudian untuk font size kita kasih kasih berapa ya, mungkin 13. Oke. Nah, asalnya untuk yang di bawah ini juga kita kasih style juga, text style dulu. Oke, kita kasih warna colors gray, tapi yang enggak terlalu gray gitu ya, mungkin set 200 gitu. Oke. Dan untuk font size nya mungkin 10. Oke, mari kita reload. Nah, muncul, oh, kekecilan. Ini 15, ini 13. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu ada di samping kolom ini, container teks. Nah, di samping kolom ini kita kasih icon button ya. Nah, on press, bisa diklik, itu nanti aja. Dan untuk iconnya kita gunakan icons naik, coba. Nah, di sini untuk melihat preview dari iconnya itu ada di sebelah sini ya. Kita tinggal cari aja yang cocok. Nah, ini. Nah, kita pilih yang ini deh. Nah, ini. Oke, kita reload. Nah, muncul nih. Nah, tapi kita maunya itu ke samping sini ya. Jadi dia ujung ke ujung gitu. Berarti di bagian row ini kita gunakan main access element. Nah, ini dengan space curly deh. Kita coba. Oh, tidak. Kita gunakan between aja. Nah, oke. Nah, tapi iconnya kurang besar nih. Berarti kita style. Oh, enggak, kita pakai size. Nah, size-nya 30. Kemudian colornya itu white. Oke, mari kita coba.
Oke, sudah bagus. Selanjutnya kita gunakan untuk ketika kita klik itu ya. Nah, kita maunya itu muncul. Nah, karena ini itu masih pembelajarannya untuk tampilan ya, belum sampai ke ada fungsinya gitu ya. Berarti kita kasih notif aja gitu. Kamu bisa mengganti tema nanti. Di sini kita gunakan ketika ditekan itu akan muncul pesan gitu. Kita akan menggunakan pertama si drawernya ini kita tutup dulu. Jadi kita gunakan navigator dot pop content. Oke. Kemudian di bawahnya kita tampilkan pesannya gitu. Kita gunakan scaffold messenger of context, kemudian show snack bar. Nah, cons snack barnya. Oke, snack bar. Di sini untuk kontennya itu kita gunakan teks. Oke, baru kita tulis nih peringatannya. You can switch same letter. Nah, letter, oke. Sekarang kita reload. Nah, ketika kita klik, oke, ketutup dan muncul. You can switch same letter. Oke, kita bisa menggantinya nanti gitu. Nah, kemudian kita membuat menu-menunya gitu ya. Menu-menunya berarti setelah drawer header. Nah, di sini kita buat menunya. Itu menggunakan list style. Pertama untuk iconnya kita menggunakan leading. Iconnya icons dot untuk akun dulu ya. Nah, yang ini ya. Kemudian untuk title-nya, pertama kita gunakan teks. Teksnya itu my account. Nah, kita untuk iconnya ini kita tambahkan size-nya 30 deh. Kemudian warnanya kita beri warna putih. Kemudian tebalnya gitu, kita maunya font weight-nya itu bold. Kemudian teksnya juga sama, color dan ini kita copy aja. Nah, di sini kita gunakan style, text style. Nah, di sini ini. Oke, kita reload. Nah, di sini sudah muncul nih ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal copy aja nih. Sampai sini, oke. Kita tinggal copy. Bentar, apa aja nih? My account favorit.
Nah, untuk ikonnya juga kita ganti ya, jangan lupa. Favorit. Oke, ini favorit. Berarti kemudian trash ya. Oke, kita cari trash. Oke, ini atau ini terserah ya. Oke, saya mau ini. Nanti di sini kita jangan lupa anti trash. Nah, kemudian di sini setting ya. Setting di sini juga kita ganti jadi setting. Oke, setting ini aja. Kemudian satu lagi fitur. Oke, ini jadi question. Oke, ini ya. Question. Sini. Features. Oke, kita lihat. Nah, sudah jadi nih ya. Jadi drawernya sudah jadi. Kita lanjut ke bagian floating action button. Oke, sudah. Ini drawernya saya tutup dulu. Di sini kita menggunakan kita membuat floating action button untuk menambahkan gitu ya. Kita menggunakan floating action button. Ketika diklik dia nggak melakukan apa-apa dulu sih. Nah, kita buat elevation. Elevation ini ibarat kayak bayangannya gitu ya. Bayangannya 10. Jadi buttonnya ini akan terlihat mengambang gitu di atas elemen-elemen yang lain. Kemudian background color kita kasih putih aja, colors white. Kemudian isinya kita kasih iconsnya add. Oke, icon tambah aja. Kita reload. Nah, muncul nih buttonnya gitu. Selanjutnya kita buat bottom navigation bar. Oke. Bottom navigation bar. Oke. Sini untuk item-itemnya itu ada 3 gitu ya. Cons kita gunakan kurung siku. Nah, untuk yang pertama kita maunya icon rumah, icon home. Oke, home. Kemudian labelnya labelnya kita gunakan enggak usah, langsung aja home. Nah, selanjutnya oke. Kemudian yang di tengah itu kita maunya collection. Oke, gak ada. Library mana ya? Ini. Oke, ini. Kemudian labelnya collection. Kemudian yang terakhir itu ada search.
search. Oke. Oke, selanjutnya ini kita kasih warnanya itu sama dengan barnya gitu. Background color color yellow dengan set 700. Kemudian kita kasih warna nih untuk yang sedang dipilih. Kita kasih warna ikonnya gitu. Untuk yang dipilih itu kita maunya ukurannya itu lebih besar dari yang lain. Kemudian warnanya juga kita kasih warna putih. Oke. Kemudian untuk labelnya juga kita kasih style ya. Gunakan text style. Nah, font size-nya juga kita besarin. Kemudian kita bold juga. Oke, sudah. Nah, kemudian kita kasih warna nih. Kita kasih warna color dan white. Nah, kemudian yang tidak terpilih nih, unselected, icon tema. Gunakan ini, kita kasih size-nya 25 aja ya, lebih kecil gitu. Kemudian untuk warnanya kita kasih warna coklat. Oke, kemudian current indexnya ya. Current indexnya ini 0. Karena untuk array itu dimulai dari 0. Oke, kemudian di bawah ini kita kasih on tab. int integer ya, index of item. Oke. Nah, kita reload. Nah, muncul ya. Jadi yang lagi dipilih itu akan berwarna putih, kemudian yang lainnya berwarna coklat. Oke, karena kita sudah selesai membuat drawer, floating action button, dan bottom navigation bar, kita lanjut membuat konten utamanya gitu ya. Jadi ini kita tutup dulu. Oke. Nah, di bawah bar body. Oke. Saya mau untuk tema utamanya itu menggunakan warna yang gelap gitu ya. Nah, makanya di sini kita gunakan backgroundnya color gray. Kita gunakan set yang gelap, yang 900 ini. Nah, kita reload. Oke, dia gak bisa karena ini masih error gitu ya. Nah, oke, sekarang latar belakangnya udah gelap. Selanjutnya untuk pertama-tama kita buat remindernya gitu ya. Yang ada di atas ini itu ada tulisan memories, kemudian foto-fotonya itu lingkaran gitu ya. Berarti pertama kita menggunakan single child score view karena pastinya itu kontennya itu kan akan lebih ya dari sekedar ini kan, pasti harus bisa di scroll gitu. Berarti kita harus menggunakan widget yang bisa scroll gitu. Dan kemudian kita buat ya paddingnya, itu kita atur semuanya 10. Oke.
Kemudian kita buat childnya. Karena kita kan akan buat memories dan foto-fotonya gitu. Berarti kita gunakan kolom agar dia berjajar ke bawah. Kemudian yang paling atas kita kita pakai dulu childrennya. Kemudian text memories. Oke. Kemudian di bawahnya gambarnya itu akan berbaris gitu ke samping. Berarti kita gunakan row dong ya. Ini koma. Nah, di dalam row ini kita gunakan children. Kemudian di dalamnya di sini harusnya kita buat kolom lagi nih satu. Kita lapisi dulu dengan kolom children. Nah, harusnya teks dan row ini ada di dalam si kolom yang kedua ya, karena kan nggak mungkin cuma satu memoris aja, kan ada yang lainnya gitu ya. Kita butuh kolom juga di atasnya. Nah, oke, children. Nah, children. Nah, di dalamnya itu kita gunakan container. Kita kasih marginnya itu masing-masing 10. Kemudian paddingnya itu kita kasih 3. Kemudian kita kasih dekorasi, box decoration ya. Jadi fotonya itu gak cuma foto tapi ada bordernya gitu di luarnya. Kita buat bentuknya itu lingkaran ya. Oke, lingkaran. Kemudian untuk colornya itu putih. Oke. Kemudian anaknya itu kita gunakan circle avatar ya, sama seperti tadi ya. Radiusnya itu 30 dan background image ya. Background image kita gunakan asset image. Nah, kemudian sini asset. Nah, image sama seperti tadi, kita gunakan avatar 1 sekarang. JPEG. Oke. Nah, kita reload. Nah, sudah muncul, tapi untuk tulisan memorisnya ini karena dia hitam itu gak kelihatan. Maka kita harus kasih style, text, style. Nah, warnanya itu harusnya putih, white. Oke, kita lihat. Nah, ada nih memories, tapi dia di tengah. Nah, kita maunya dia ke samping gitu kan. Berarti kita harus buat di bagian column ini kita gunakan cross gitu ya, cross. Nah, untuk mengatur posisinya kita buat star. Kita coba. Nah, dia ke samping gitu kan. Oke, selanjutnya kita ini kita copy aja nih ke bawah banyak 4. Oke, nah kita tinggal ganti ini jadi 4, 3, 2. Nah, gini ya. Nah, tapi ini kan belum rata nih. Yang ini masih ada sisa gitu kan. Nah, kita atur di sini posisinya itu menggunakan main. Nah, kita gunakan space evenly agar sama gitu ya.
Oke, nah sama kan. Oke, memori sudah, ini sudah. Nah, memori sini kita kasih tambah ukurannya deh. Oke, ini kita kasih deh ukurannya font size 18 biar lebih kelihatan. Oke, nah bagian reminder sudah, kita kasih garis gitu ya di bagian kolom, row kolom. Oke, ini kita kasih divider. Nah, kita kasih warnanya sama seperti warna app barnya, colors yellow dengan set 700. Oke, jadi sudah muncul ya garisnya ini sebagai pembatas. Nah, di sini kita tulis memories. Oke. Nah, kita tutup biar rapi ya. Nah, selanjutnya kita buat gambar besarnya tadi ya. Kita main foto. Oke, untuk main foto dia ada foto utama dan menu gitu ya untuk like dan lain-lain gitu. Berarti kita gunakan kolom. Nah, kita gunakan kolom, kemudian children. Nah, si foto ini kita kasih padding gitu ya, kita bungkus dalam widget padding. Paddingnya kita kasih 12 deh. Kenapa error? Oh, di sini. Oke. Paddingnya sudah. Kemudian child. Nah, di dalamnya barulah kita beri clip agar siku-sikunya itu nggak tajam gitu ya. Ada border radiusnya gitu. Border radius ya, border radius circular. Nah, radiusnya 20. Nah, baru anaknya itu image.asset. Nah, baru kita kasih nih asset image. Nah, dia itu avatar. Kita di 4 berarti kita pakai 5 sekarang. JPEG. Kemudian kita kasih width-nya. Oke, width-nya 500. Kemudian height-nya juga 500. Nah, kemudian dia fit box fit cover. Nah, oke, sudah rapi. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul nih fotonya gitu ya. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat menu-menunya gitu, fitur-fitur yang bisa di user gunakan gitu, like dan sebagainya. Kita buat container ya, container. Kemudian decoration, box decoration, kita kasih color. Nah, ini kita kasih warna abu-abu yang enggak terlalu abu-abu gitu. Color dot gray dengan opacity 0,3. Jadi dia agak terlalu abu-abu gitu. Kemudian kita kasih border. Nah, bordernya itu atas bawah aja gitu. Kita gunakan border symmetric. Kita kasih
horizontal, border side. Kita kasih untuk bordernya itu warna kuning dengan set 700. Set 700. Oke. Nah, oke, box decoration. Kita lihat dulu nih. Oke, muncul ya. Nah, ini kenapa masih segaris? Karena isinya belum ada. Oke, catnya kita kasih row, karena ya berbaris ke samping gitu. Children, karena akan ada dua sisi gitu ya, berarti kita kasih row dulu. Row lagi, children lagi. Nah, baru di sini icon button. Nah, ketika diklik, ini nanti aja. Icon, icons dot like dulu ya, favorit. Oke, ini kita kasih ukurannya 30, dan untuk warnanya warna pink ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini udah muncul ya nih ikonnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tinggal kita copy paste aja. Oke, nah di sini kita ada fitur edit ya. Nah, edit. Kemudian untuk warnanya kita kasih warna kuning deh. Kemudian ada fitur share juga. Nah, share, kasih warna green. Nah, oke. Selanjutnya kan ada fitur di area sini itu kan detail ya. Berarti dia memisah dari si row-nya ini. Row, oke, dari sini kita kasih. Nah, sini apa ya, info. Oke, info. Nah, ini kita kasih warnanya putih. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oh ya, dia masih nyatu karena di bagian sini itu belum kita kasih posisinya. Kita kasih mainnya itu space between. Kita lihat. Nah, oke, dia memisah gitu ya. Oke. Selanjutnya ketika diklik gitu ya. Ketika ini diklik itu akan muncul notifikasi gitu. Kita menggunakan scaffold yang tadi. Scaffold. Oke, yang mana? Nah, ini. Scaffold. Nah, ini ya. Sampai sini. Oke, kita copy aja. Nah, kita taruh di gini ya. Oke. Oh enggak, di situ biasa. Sini aja. Nah, oke. Oke, nah di sini you like this photo. Ya, di sini you can edit this photo later. Okay, you can share this photo later. Okay, mari kita coba. Nah, kita klik ya.
Nah, muncul you like this photo. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik ini tombol detail ini, itu akan munculnya itu bukan hanya sekedar notif, tapi ada muncul pop up gitu ya. Jadi kita menggunakan show dialog. Nah, sebenarnya ini tuh untuk alert gitu ya, bukan untuk detail, tapi gak apa-apa. Kita pakai show dialog aja untuk detailnya. Ini kita gunakan show dialog. Sini ada untuk konteks. Untuk konteks kita gunakan konteks, dan untuk builder kita gunakan build konteks. Kemudian konteks. Nah, dan ini. Dan return alert dialog. Kemudian title. Nah, untuk title ini kita gunakan teks detail foto ya. Kemudian konten. Nah, konten ini kita gunakan size box ya, karena akan banyak gitu. Size box, kemudian kita kasih ukurannya, tingginya itu 150 dan lebarnya itu 600. Kemudian child ya, ini isi dari detailnya tadi, kita gunakan row. Oke, row. Nah, kemudian di dalamnya kita gunakan children. Nah, kemudian kita gunakan column. Nah, ini untuk bagian labelnya gitu. Bagian label bukan children. Text yang pertama itu name. Oke. Nah, kemudian type. Kemudian size. Terakhir itu date-nya. Nah, tanggalnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu kemudian selanjutnya untuk datanya gitu. Namanya itu avatar 5.jpg. Nah, untuk type-nya itu image, di dalam kurung image atau JPEG. Kemudian ukurannya ya terserah lah ya, 55,7 KB. Nah, untuk tanggalnya, tanggal hari ini saja, September 14 2025. Oke. Oh ya, kita hapus. Nah, kita coba. Oh ya, tombol ininya belum. Di bawah size box. Nah, di sini ya. Kita kasih action. Actionnya kita gunakan text button ya. Nah, ketika diklik itu navigator dot of context itu pop.
Nah, dia akan tertutup gitu. Kemudian untuk chartnya kita gunakan teks aja. Gunakan teks yang isinya close. Nah, tutup. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, muncul ya detail fotonya, tapi ini masih berantakan nih. Nah, kita mau untuk labelnya ini tebal gitu ya, dan untuk si backgroundnya ini warnanya gelap gitu, sama kayak ininya apa latar belakangnya gitu ya. Berarti di bagian alert dialog ini kita kasih background colors.gray dengan set ini. Kemudian detail fotonya itu kita kasih style, text style, font weight, bold. Nah, kita kasih bold gitu ya. Kemudian kita kasih warna putih. Oke. Nah, labelnya juga kita kasih warna putih dan kita tebelin gitu ya. Style, text style, colors white. Kasih warna putih. Dan tebal. One way bold. Oke. Sedangkan untuk yang bawahnya ini kita kasih warna aja. Style, text style, colors white. Oke. Kita reload. Kita coba. Oke. Warnanya sudah berubah ya. Untuk close juga kita jadikan lagi, kita kasih style lagi, text style, colornya gitu ya, colors white. Nah, kemudian font weight kita kasih tebal, terus juga kita kasih ukurannya lebih besar. Lebih besar. Nah, selanjutnya agar rapi, ini kita kasih posisinya gitu ya. Nah, di sini kita kasih coba main. Kita kasih family. Kemudian di sini kita kasih start. Nah, biar rapi semua. Nah, mari kita coba. Oke, berarti bukan main, berarti cross. Oke, sudah ya. Jadi sudah rapi.
lainnya sudah rapi. Oke, terakhir kita kita buatkan foto-foto lainnya gitu ya, foto-foto lain dari penggunanya ini. Oke, kita tutup. Main fotonya tutup. Oke, other foto. Other foto. Oke, kita gunakan kolom. Children. Kemudian di dalamnya kita gunakan row. Kemudian children. Oke. Dan kita gunakan clip ya, karena agar fotonya itu memiliki border radius gitu ya. Border radius circular. Oke. 20. Kemudian child image asset. Baru kita gunakan asset image avatar. Tadi 5 berarti 6 .jpeg. Kita kasih width-nya 100, height-nya 100 juga. Kemudian width-nya gitu, width, box width, cover. Oke. Ini kita 3 ya, dalam satu baris itu 3 aja. Berarti ini tinggal kita copy paste. Oke. 7, 8. Kemudian ini kita copy paste lagi dari sini. Kita lihat dulu. Oke. Nah, karena ini mepet banget gitu ya, kita butuh atur posisinya dulu. Kita gunakan main axis element main. Oke. Kita gunakan space evenly. Kemudian atasnya kita gunakan size box deh. Oh no di sini. Oke. Size box, tingginya 20 deh. Oke, mari kita coba lihat hasilnya. Berarti harusnya di atas row. Kita coba lagi. Nah, oke, sudah ya. Sini kita copy paste saja. Nah, udah ya. Ini yang pertama. Ini baris kedua, 9 di 10. 9. Ini 10. Berarti ini 1. Oke, ini baris kedua. Nah, baris ketiganya ini 2. Ini 3. Ini 4. Oke, mari kita lihat hasilnya.
Oke, ada yang error, kenapa ya? Oke, nah sudah muncul ya. Ini gambar-gambar lain dari pengguna, dan ini gambar utamanya gitu ya. Jadi begitu ya untuk drawernya. Untuk app-barnya ini ya, codingan app-barnya. Jadi warnanya itu yellow dengan set 700, kemudian foreign colornya itu white ya. Jadi semua elemen di dalamnya itu menjadi warna putih ya, baik si icon menunya, baik juga kata-kata yang di sini nih, tulisannya di sini ya. Nah, coba kalau ini nggak ada. Nah, akan jadi hitam gitu ya. Kita gunakan putih agar ya lebih terlihat gitu kan. Nah, selanjutnya untuk drawer yang ini untuk drawer kita gunakan warnanya itu kuning, tapi tidak terlalu kuning gitu. Jadi opacity-nya cuma 0,8. Kemudian kita gunakan drawer headernya. Drawer header ini kita gunakan warnanya itu sama dengan add bar. Kemudian ini nih adalah border ya. Kemudian untuk elemen di dalamnya ini kan ada 2 elemen nih, ada untuk profil dan satu untuk icon button. Nah, karena ini berbaris gitu, kita gunakan row. Nah, gimana supaya kedua-duanya ini tidak menyatu gitu. Jadi mereka menjauh dari ujung ke ujung. Nah, kita gunakan main axis alignment space between. Jadi dia ujung ke ujung gitu. Kemudian untuk anak pertama itu yang ini ya, column. Nah, yang ini tuh kita ada fotonya, kemudian ada teksnya ya. Teksnya ini Rizka Gallery, kemudian ada jumlah fotonya. Kemudian di samping itu ada icon button, dimana ketika kita klik, nah dia akan otomatis menutup itu dan muncul notifikasi ini. Dia menggunakan scaffold messenger. Kemudian untuk menutup kontennya itu dia menggunakan navigator pop. Kemudian untuk list di bawahnya ini dia menggunakan list style. Nah, yang mana iconnya itu kita kasih ukuran 30 dan warnanya kemudian kita tebalkan juga. Nah, sama dengan labelnya gitu. Nah, ini title ya. Tapi title ini kita menggunakan teks, bukan icon. Nah, untuk leadingnya itu baru icon. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste saja sampai menu yang kita inginkan gitu. Selanjutnya itu ada floating action button yang ini. Floating action button ini buttonnya itu terlihat mengambang ya di atas elemen yang lain gitu. Kemudian untuk menampilkan bayangannya itu kita menggunakan elevation ini. Elevation. Kemudian untuk colornya itu putih. Kemudian untuk isi di dalamnya itu kita gunakan icon aja, icon tambah. Oke, selanjutnya itu adalah ada button navigation bar. Tuh, ini ya, menu ada tiga navigasi ini. Nah, untuk warnanya kita beri warna kuning sama dengan app barnya. Kemudian untuk tema bagi menu yang dipilih gitu. Nah, untuk iconnya, icon yang dipilih itu akan berwarna putih dan ukurannya adalah 30. Kemudian untuk labelnya itu ukurannya 15 dan dia tebal gitu dibanding yang lain gitu kan. Selanjutnya warnanya juga putih ya untuk labelnya.
Selanjutnya untuk yang enggak nih, unselected icon tema. Jadi untuk tema yang tidak terpilih itu dia akan berwarna coklat dan size-nya itu cuma 25. Jadi berbeda gitu ya. Kemudian current index-nya itu dimulai dari 0. Dan ini ya bottom navigation bar-nya. Selanjutnya untuk bagian konten di body itu kita menggunakan single child score view. Jadi dia bisa di scroll begini ya. Karena kalau widget biasa itu gak bisa di scroll dia. Kalau overflow dia ada warningnya gitu. Nah kemudian untuk yang di atas ini kan ada satu untuk memori, satu untuk foto utama, dan terakhir itu untuk kumpulan foto lainnya. Itu berarti kan ini kan berjejer ke bawah ya, berarti dia menggunakan kolom. Nah selanjutnya di dalam untuk yang pertama ini konten pertama itu kan memoris ya. Nah di sini juga kolom tuh untuk teks dan untuk foto-fotonya. Nah kolom, kemudian di dalamnya ada teks dan kumpulan foto-fotonya. Nah untuk kumpulan foto ini karena dia berjajar ke samping dia menggunakan row. Nah dimana masing-masing foto ini itu kan dibungkus oleh kontainer, dan untuk menampilkannya bulat gitu kita menggunakan circle avatar. Kemudian untuk garis ini itu dia menggunakan divider warnanya kuning. Kemudian untuk ini foto besar ini dia menggunakan clip rag. Kemudian border radiusnya sirkular 20. Ya, sepertinya sekian dari saya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.